Video kali ini dipersembahkan oleh teman-teman aliansi yang ketipu ya guys. Dan mereka sengaja memberikan satu giveaway buat kalian yang beruntung. Jadi jangan lupa nonton video ini sampai habis, karena ada satu hadiah giveaway yang akan diberikan buat kalian yang beruntung. Bantu sebarin juga video ini biar kasus ini tambah ngetop dan biar pelaku jera dan tidak melakukan penipuan ke sesama kolektor atau penjual yang lain. Guys, balik lagi bersama gua Michael, Raja Terakhir dari Sekai. Video kali ini spesial banget karena ini menurut gua sebuah drama yang sangat besar dan merugikan banyak orang ya. Maksudnya banyak orang adalah banyak banget, dari ada yang kecil sampai ada yang gede. Jadi biar kita nggak lama-lama, kita langsung mulai aja apa sih dramanya. Tapi sebelum itu biasa ritual-ritualnya, jangan lupa kalau ada yang mau nyawer di sebelah kanan bawah sini ada barcode-nya. Sekali lagi, jangan malu dan jangan sungkan untuk teman-teman semua memberanikan diri. Kasih ke gua supply dramanya kalian. Kasih tahu ke gua, bisa di WA, bisa di grup. Kalau nggak kenal gua juga nggak apa-apa. Gua juga menerima yang namanya drama-drama ya. Gua juga perlu drama juga ya. Terus jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan segala macam ya. Jadi episode kali ini bareng sama gua Michael Chu. Langsung kita gas ya guys. Oke, guys, jadi dramanya episode kali ini adalah drama penipuan lagi, guys. Drama yang kurang lebih menyerupai dengan Ponzi scheme. Jadi ada seseorang bernama Imo Yolo ya. Oke, jadi si Imo Yolo ini nama aslinya adalah Putra Resmana Baheri. Itu nama aslinya dia ya guys. Tapi untuk akun jualannya dia pakai nama Imo Yolo. Jadi intinya si Imo Yolo ini melihat teman-teman yang dagang dan menurut dia oke. Nah terus dia hubungin tuh manual satu-satu. Bro, jualan lu kan laku ya. Kenapa lu nggak ngambil aja sama gua? Gua bisa kasih harga super murah nih buat lu nih. Nah salah satu korbannya banyak banget guys. Jadi gua nggak mungkin ngomongin semua korban dari semua sudut pandang mereka. It takes a lot of time dan akan lama banget. Jadi di sini gua hanya ngomongin dari salah satu atau salah dua atau salah tiga korban aja ya guys. Sekali lagi mohon maaf nggak semuanya. Tapi nanti akan coba gue tampilkan sebanyak mungkin dan selengkap mungkin. Jadi teman-teman ada bayangan kasus ini sebesar apa. Nah salah satu korban terbesar adalah Herlantio. Nah dia itu orang dari Jogja ya guys. Nah menurut gua kasihan banget nih anak. Dan anak ini harus juga gua kasih jempol. Nanti akan gue ceritakan di belakang. Jadi si Herlantio ini dihubungin sama si Imo Yolo ini untuk ngambil barang di dia dengan iming-iming kalau dia bisa ngasih barang lebih murah dari toko-toko lain, bahkan dari supplier resmi. Ini aja udah sebuah red flag buat gua, udah keluar gitu kan, bendera merah gitu kan, ini something wrong nih gini. Nah tapi yang namanya pedagang kita juga nggak bisa salahkan. Pedagang itu berdagang untuk apa? Cari cuan, cari untung, bukan untuk charity. Jadi di saat ada untung yang lebih besar buat seorang pedagang ini, sudah pasti si pedagang ini berpikir, gue ambil sama si Imo Yolo, gue ambil sama dia, karena cuannya lebih gede. Cengli. Cuman yang menjadi pertanyaan gue dan yang menjadi harus masukan buat semua teman-teman pedagang kecil atau pedagang-pedagang besar, janganlah mudah tergiur sama harga-harga yang di luar nalar. Janganlah mudah tergoda sama hal-hal begituan, karena ujung-ujungnya seperti ini. Lanjut lagi ke cerita si Herlantio ini ya. Orderan pertama dia tuh oke, lancar masuk. Orderan kedua dia oke, lancar masuk. Span waktunya ada beberapa bulan lah ya. Orderan ketiga udah mulai ngendet. Orderan keempat udah mulai ngendet. Nah akhiran hilang. Walaupun awal-awal masih bisa dihubungin dan sampai detik ini masih bisa dihubungin, tapi tetap aja susah. Namanya duit, udah nggak tahu kemana. Sebatas gambaran nih buat kalian nih. Harga metal structure Sasabi di Indonesia itu 39 juta sampai 40 juta sampai 45 juta something. Dia itu dapat dari si Imo Yolo itu di sekitar harga 25-an something. Jadi kalau dia jual 30 juta, which is dia ngambil untung 5 juta gitu ya, itu masih 9 juta di bawah harga pasaran. Nggak habis pikir gua sebenarnya kenapa teman-teman juga bisa ketipu, karena harganya sudah sangat tidak masuk akal. Harga Gundam HG atau RG ya gue lupa, 170.000. Dan again nggak masuk akal. Tapi barang yang pertama, batch pertama sampai, batch kedua sampai. Nah, batch ketiga dan batch keempat dengan nominal yang lebih besar tidak sampai. Nah, di sini gue akan menampilkan beberapa screen capture asli langsung yang gue dapat dari percakapan bersama teman-teman ya guys. Nih, contoh salah satunya adalah seperti ini. Ini kapan mau dicicil? Balas chat aja lama.
lu jangan mempermainkan kesabaran orang. Di antara yang lain saya yang paling sabar. Kalau jawabannya masih ngambang, ntar nunggu ada uang, enak banget ngomongnya gitu. Ya nggak bisa begitulah bro. Lu harus tanggung jawab lah. Pay letter gue gimana? Lu skip. Otak lu masih dipakai nggak? Betapa gara-gara ini keuanganku hancur. Kok asu banget jawabannya santai? Bukan santai bro. Kalau dananya ada di rekening udah tak transfer balik loh. Aduh. Sama halnya orang lain yang berutang tak tagih, mereka juga mereka tak ada uangnya. Aku cuman mau uangnya, ya aku mau cemana juga maksanya. Nah, yang lebih apes lagi nih ya, si Tio ini ya. Ada beberapa barang yang si Imoyolo ini udah mulai aneh. Maksudnya gini, bro, barang ini gimana? Ada nggak? Udah nyampe belum? Oh, udah nyampe bro. Tapi barangnya gua nggak ada duit buat melunasi. Jadi kalau lu boleh, lu langsung bayar aja ke supplier gua pakai pay letter lu. Jadi udah mulai aneh-aneh nih. Nah, si Tio ini percaya. Dia percaya banget. Sampai akhirnya dia kasihlah pay letter dia untuk dipakai. Sampai ujung-ujungnya pay letternya nggak bisa dibayar dan sampai kena BI checking. Putra atau Imoyolo, lu sih tega banget. Lu sih bajingan banget. Sorry ya, gua harus ngomong apa adanya. Lu bajingan banget. Lu kalau lu nggak suka, lu kesini. Lu ketemu sama gua. Lu kasih pembuktian kalau lu nggak salah. Tapi kalau lu nggak berani speak up, ya lu memang bajingan. Lu memang tukang tipu. Caranya gimana? Membuat kepercayaan. Transaksi pertama sukses, kedua sukses, ketiga sukses setengah, mungkin keempat udah mulai hilang segala macam. Lagi nih, banyak banget screen capture yang gue dapet guys. Banyak banget guys. Ini adalah bukti transfer untuk 1/12 zombie Valen. 1.400.000. Nah, terus ditanya lagi nih, maaf om baru baca, oke terima kasih. Jadi lama banget. Terus tuh, terima kasih segala macam. Nih barangnya belum sampai. Halo om, ada beberapa barang yang udah sampai, masih semua di sana. Nanti malam diinfo lagi sisa rekapan ya. By the way, kemarin sisa DP ditunggu kabarin ya. Nah ini masih obrolan-obrolan. Nah guys, lagi nih guys ya. Si temen gua ini, si Tio ini juga adalah seorang pedagang yang bermental baik. Maksudnya bermental baik apa? Dia itu mau menjaga nama baik dia sebagai seorang kolektor dan sebagai seorang seller. Jadi, semua PO yang masuk ke dia oper ke Imoyolo. Salahnya dia adalah apa? Waktu dia buka PO-nya itu bukan berupa DP, tapi banyakan PO yang melalui dia, melalui si Tio, itu adalah full payment. Teman-temannya beli ke dia full payment. Mungkin karena murah ya, harganya kan murah gitu kan, di bawah pasaran gitu. Nah, salahnya si Tio menurut gua adalah apa? Dia juga tidak melakukan DP ke Imoyolo, tapi dia juga transfer full ke Imoyolo. Jadi untungnya udah diambil dia, sisa barang yang harus dilunasi dibayar full ke Imoyolo. Jadi Imoyolo itu dapat duitnya tuh full, bukan DP doang. Karena si Tio dapatnya full, dia transfer ke Imoyolo juga full. Jadi Imoyolo dapat duitnya banyak banget. Dari satu orang Tio aja dia dapat 270 jutaan, belum dari yang lain. Nah, sekarang nih kasusnya nih si Putra nih, si Imoyolo nih. Katanya udah pindah rumah, udah pindah kosan, udah pindah kontrakan berapa kali. Dan istrinya yang awal-awal masih bisa dihubungin dan ngangkat telepon dan mau ikutan ngobrol, istrinya lama-lama juga udah mulai cerita. Maksudnya cerita adalah apa? Udah mulai jual deritanya sendiri. Ya, kita memang udah pisah rumah segala macam. Aku juga bisa gila nih kalau enggak nih segala macam nih. Ini coba gue tampilin deh ya. Nih, Mbak, sekedar peringatan perjanjian Putra dengan saya Mei 1,4 juta lunas. Baik, istrinya masih jawab. Mau banyak alasan gimana lagi? Halo, beneran nggak bisa sekarang ini? Beneran mau diam ya? Oke, Mas, silakan tanya ke dia aja. Saya udah capek. Ini Mas, ini maaf Mas. Intinya istrinya juga udah mulai capek guys. Udah mulai capek banget ngeladenin jawaban dari semua teman-teman yang begitu guys. Nah, ini gue tampilin agak cepet aja ya. Kalian kalau mau baca, kalian tinggal stopin aja ya. Karena percakapan yang gue terima ini banyaknya minta ampun. Dan ini sekedar gambaran juga buat kalian. Anak ini sering menghubungi teman-teman yang dagang dan dia lihat dagangnya oke, dia tawarin. Dagang lu oke nih, lu ambil sama gue aja, gue dapet lebih murah. Nah, ini gue tampilin IG-nya dia. Hati-hati. Ini gue juga mau tampilin ke kalian nilai transferan yang masuk atas nama Imoyolo. Sebentar. Ini scrollnya agak jauh nih guys. Sebentar ya guys. A few minutes later. Ini gue tampilin deh, jebret. Tio 228 juta itu belum termasuk GoPay. Jadi kalau sama GoPay-nya atau sama pay letter-nya kurang lebih sekitar 270-an lah. Martin 980.000, Random 525.000, Brian 7.600.000, Radit 5.200.000, Arya 19.500.000, Chris 1,4, Braja 500, Derry 4 juta, Ardi 4 juta, Satria 4 juta, Fendi 2 juta, Eno 500, Jeffrey 1,6, Chris 4 juta, Cahyadi 4,5, Rizky 1 juta, Surya 4,9, Mesari 10.600.000, Tri 900. Wah, ini banyak banget. Sampai ada nama teman-teman gue juga yang kena di sini. Contohnya Bakul, contohnya Ronggo, banyak macam-macam di sini. Dan ini semua adalah korban beliau yang masih berjalan, guys. Caranya gitu, Ponzi scheme. Menurut kalian gimana? Menurut teman-teman yang nonton gimana? Apakah memang salahnya adalah di Imoyolo? Apakah memang lebih salahnya di teman-teman yang mudah percaya gitu? Ini sebuah
dilema ya guys. Menurut gue ini dilema banget karena ya susah banget. Nah, gue balik lagi sedikit guys ke temen gue si Tio ini. Tadi kan gue bilang kalau Tio itu mau menjaga nama baik dia kan. Nah, kerugian dia itu semua dia cicil guys ke temen-temen guys, dibalikin guys. Jadi untuk Tio nih, gue harus kasih lu jempol. Gue harus kasih lu jempol lelaki sejati. Bahkan untuk temen-temen yang beli metal structure itu sudah di refund sama dia dengan minjem duit bank kalau nggak salah. Padahal kalau gue mau bicara jujur nih, kalau gue mau bicara gamblang, dia adalah korban di tengah, bukan pelaku penipuan, juga bukan korban di akhir. Dia adalah di tengah, collateral damage. Jadi seandainya dia tidak bayar, ya dia tidak bisa dipenjarakan juga sih. Ya karena dia di tengah gitu. Dia bukan penipu. Dia ada buktinya dia bayar ke Imoyolo. Dia ada buktinya dia transfer ke Imoyolo dan Imoyolo tidak bisa menyuplai barang itu. Kalau aja dia tidak mau tanggung jawab, harusnya dia di posisi yang aman. Ya paling dibully-bully doang gitu. Tapi balik lagi, nama baik itu tidak bisa dibeli berapapun harganya. Jadi sekali lagi gua kasih lu top notch jempol. Nah, sekarang gua mau kasih lihat ke kalian, kasus ini masih berjalan dan masih bergulir terus, dan bully-bulian itu masuk di wallnya Imoyolo. Ini banyak banget nih tuh. Ini gua kasih lihat ya, jebret bully-bulian ini ya tuh. Nah, ini semua gua tampilin aja ala kadarnya, kalian tinggal topin aja semau-maunya kalian ya guys. Sebentar gua minum dulu ya guys. Kalau gua guys, gua denger nama Imoyolo aja udah red flag buat gua. Tanpa gua tahu sepak terjang dia, tanpa gua tahu apapun. Gua denger kalimat Imoyolo. Why? Karena Imoyolo itu terdiri dari dua akronim, Imo dan Yolo. Imo artinya apa? In my opinion. Yolo artinya apa? You only live once. Jadi gue langsung berpikir cocok logi gue. Ini cocok logi gue ya. Menurut gue hanya hidup sekali. Ya udah gue sekalian aja nipu yang gede. Menurut gue, arti kata Imoyolo yang digunakan sama dia sebagai nama, sama si Putra ini sebagai nama store-nya atau sebagai nama stage-nya dia, itu konotasinya udah nggak baik nih, Imoyolo. Ah, gue cuma hidup sekali. Ya udahlah, gue bikin aja terus gue kabur. Nah, sebelum penutup nih, gue nggak tahu apakah istrinya ini sekongkol sama dia dan pura-pura terzolimi. Apakah istrinya beneran terzolimi dan udah pisah, gue nggak tahu ya. Tapi bagaimanapun juga, lu sebagai istri harusnya ya bilangin lah laki lu lah. Jangan juga lu tinggalin laki lu lagi di masa-masa susah gini. Susahnya harus bareng juga, senangnya bareng. Senangnya kan kalian bareng, susahnya juga harus bareng dong. Bantulah teman-teman kita yang lain. Dan kalau buat teman-teman semua yang nonton nih dan punya PO ke Tio, tolong ngertiin juga kondisi Tio dan tolong ngertiin juga kondisi teman-teman yang lain. Tio ini lagi berusaha banget untuk mengembalikan uang kalian walaupun Tio ini juga terjebak di tengah. Jadi ya gitu aja. Kalau dari gua nggak bisa ngomong panjang lebar. Balik lagi, ini adalah kepintaran dan liciknya si Imoyolo dan ketergiuran kawan-kawan untuk mendapatkan barang murah. Salahnya lebih banyak di Imoyolo karena memang niat nipu. Udah jelas salah. Dan sampai saat ini si Imoyolo ini masih kerja di bank ya guys. Masih ada dan masih bisa disamperin. Jadi ada teman kita yang nyamperin ke bank dan ketemu dia. Nagih hutangnya kalau nggak salah sekitar 2 jutaan tapi cuma dikasih 200.000. Ini gue mau nampilin video klarifikasinya dari Tio. Karena dia di luar daerah, dia nggak bisa ke Isekai. Jadi dia bikin video buat kalian tonton. Silakan. Oke, halo semua. Nama saya Herlan Tio. Selaku menjadi korban paling besar di PO-an dari Putra Resmana Baheri atau di Facebooknya namanya Imoyolo. Jadi begini, si Imoyolo ini atau Putra Resmana Baheri ini melihat kok jualan saya tuh lumayan rame dan mungkin teman-teman saya juga banyak juga. Maksudnya saya juga kenal istilahnya sepuh-sepuh dari figur atau di Gundam kayak gitu. Jadi makanya dia langsung nge-PM saya. Dia tuh bilang kalau wah lumayan nih kalau misal kamu bisa buka PO. Nah, saya coba pribadi dulu saya nyoba mungkin sekitar 3 atau 4 barang dan sampai akhirnya aku kenapa enggak nih, siapa yang enggak tergoda gitu kan. Toh harganya si Imoyolo ini itu kan lumayan ya, harganya lumayan murah. Jadi korbannya itu enggak cuma saya tentunya. Saya langsung transfer full, makanya saya kan selalu full ini ya, full payment. Wave 1 2 itu aman. Jadi dalam PO-an ini bukan semua customer saya nggak dapat ya, nggak, ini ada yang datang ada yang tidak. Jadi dia tuh mendatangkan yang wave 1, terus wave 2 agak lambat, wave 3 super lambat, wave 4 wave 5 udah close gitu loh. Jadi di sini saya yang menanggung semua. Di sini totalnya 278 juta dan alhamdulillah saya sudah ngembaliin mungkin sekitar 78-an itu dengan cara mencicil ya. Itu dari tahun 2022 karena saya PO-nya tuh kayaknya dari mungkin awal 2022. Di sini sangat berterima kasih sama
teman-teman figur yang lain, saya mungkin tidak bisa menyebutkan namanya, yang merasa mungkin membantu saya terima kasih banget. Tapi karena saya punya semangat dan pengen menjaga yang namanya tuh silaturahmi. Jadi saya tuh nggak pernah menganggap oh customer A, customer B, customer C, enggak. Semua itu teman, karena berawal dari kenal dan istilahnya tuh apa ya? Kita tuh satu gitu loh. Figur itu kan ya bahasa Jawanya ki apa ya? Paling yo kui-kui wae ngono lho. Kasus ini itu sudah diproses hukum, itu ada bantuan dari teman saya yang nggak mau disebutin namanya. Di situ juga sudah ada data-data teman-teman yang mengalami kerugian, jadi itu sudah kami ranking. Untuk kerugian yang saya hadapi seperti ini, itu saya melakukan dengan cara merefund dan menukar barang. Total sekitar 70-an juta itu tidak murni uang, langsung saya kasih 70 juta gitu ya enggak. Karena posisi kan saya juga apa ya, keuangan pasti terganggu. Makanya saya menawarkan opsi ini mau ditukar mainan apa direfund. Kok direfund saya bisanya mencicil, karena juga istilahnya kan saya kan kerjanya hitungannya serabutan. Jadi kadang ngeband, kadang ngisi di kafe, kadang ngisi di event-event, dan seperti itu tuh tidak apa ya, mungkin kurang proper gitu loh. Selama ini kan saya juga cuma jualan dan just tip dan lain-lain. Nah makanya alhamdulillah sejauh ini, kasus ini kan berarti hitungannya hampir 1 tahunan ya, itu saya masih bisa hitungannya merefund dan mengganti barang. Karena jadi di sini hitungannya surat BAP-nya sudah keluar, jadi tinggal nunggu update berikutnya. Itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih saya diberikan waktu untuk mengklarifikasi, gitu aja. Mantap. Dan again, segini aja dulu untuk drama kali ini. Kalau ada yang kenal sama Imo Yolo atau ada yang tahu, tolong sampaikan video ini biar sampai ke dia juga. Yang mau nraktir gue kopi, ada link di bawah kanan bawah sini. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe juga buat semua teman-teman yang nonton. Share video ini ke teman-teman kalian biar tambah rame, biar tambah viral ya guys. Michael Chu di episode kali ini sign out dulu. Peace out.